Sebelum memahami lebih jauh tentang bagaimana sebuah organisasi dijalankan, penting untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan manajemen organisasi. Pemahaman ini akan memberikan gambaran dasar mengenai proses pengelolaan sumber daya dan kegiatan dalam organisasi. Menurut Setianto et al. 2024, dalam bukunya yang berjudul Manajemen organisasi memiliki pengertian yaitu suatu proses dalam mengelola, merencanakan, mengatur, dan mengimplementasikan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi baik bisnis maupun non-profit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan strategis, pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya manusia, serta pengelolaan uang dan operasional. Nah, selain itu, manajemen organisasi juga melibatkan pemahaman terhadap kondisi internal dan eksternal agar strategi yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, setelah memahami pengertian manajemen organisasi, langkah selanjutnya adalah mengetahui tujuan dari penerapannya. Tujuan ini menjadi pedoman utama agar setiap aktivitas organisasi dapat berjalan secara terarah dan mencapai hasil yang diharapkan. Tujuan manajemen organisasi adalah untuk memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah diharapkan. Hal ini meliputi penyusunan dan pelaksanaan perencanaan strategis yang sesuai dengan visi dan misi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, manajemen organisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas, menciptakan koordinasi yang baik antar anggota, serta membantu organisasi dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang demi tercapainya tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ada proses manajemen organisasi. Menurut Daki 2016, proses manajemen organisasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Proses manajemen dikenal sebagai konsep POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Keempat tahapan ini saling berkaitan dan harus dijalankan secara berurutan agar kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Nah, yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Merupakan tahap awal yang berfungsi untuk menentukan tujuan organisasi serta menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan. Pada tahapan ini, organisasi menetapkan arah kegiatan dan strategi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan. Perencanaan yang baik akan memudahkan organisasi dalam menjalankan kegiatan secara terarah serta mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan. Kedua yaitu pengorganisasian atau organizing yang dilakukan dengan cara mengatur dan membagi tugas kepada setiap anggota organisasi sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya. Pada tahap ini juga dibentuk struktur organisasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara teratur dan terkoordinasi. Dengan adanya pengorganisasian yang baik, setiap anggota dapat memahami perannya masing-masing, sehingga bekerja sama dalam organisasi dapat berjalan lebih efektif. Dan yang ketiga yaitu ada pelaksanaan atau activating, yaitu proses menggerakkan seluruh anggota organisasi untuk menjalankan rencana yang telah disusun dalam tahap ini. Dan juga diperlukan adanya arahan, koordinasi, dan motivasi agar setiap anggota dapat bekerja secara optimal sesuai dengan tugasnya.
Pelaksanaan yang baik akan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan dan komunikasi yang efektif di dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, ada pengendalian atau controlling yang dilakukan untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan organisasi. Melalui tahap ini, organisasi dapat mengetahui apakah kegiatan ini tuh sudah berjalan sesuai rencana atau belum, serta melakukan perbaikan jika ditemukan adanya kesalahan atau penyimpangan. Pengendalian ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pada periode atau waktu setelahnya atau berikutnya. Baik, selanjutnya mengenai studi kasus terkait manajemen. Studi kasus yang kami ambil kali ini yaitu terdapat pada Jurnal Aplikasi Manajemen oleh Setya Wardani tahun 2012 yang berjudul Proses Terjadinya Konflik dalam Organisasi, Studi Kasus BUMD PTX. Studi kasus ini membahas terkait konflik yang terjadi pada sebuah badan usaha milik daerah atau BUMD yang disamarkan dengan nama PTX, yaitu sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2010 dan di wilayah Jawa Timur dengan tujuan mengembangkan sektor jasa keuangan, perdagangan, dan pariwisata. Pada studi kasus di BUMD PTX ini, terjadi konflik yang disebabkan karena sejak awal perusahaan belum memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas. Akibatnya, banyak pekerjaan yang saling tumpang tindih antara karyawan yang menyebabkan semuanya kebingungan dan adanya kesalahpahaman. Di sisi lain, hubungan antara karyawan yang terlalu dekat dikarenakan berasal dari wilayah atau lingkungan yang sama menimbulkan budaya rasa sungkan ataupun rasa tidak enak antara karyawan. Hal ini menyebabkan masalah-masalah seringkali tidak dibicarakan secara terbuka dan justru menumpuk menjadi konflik. Konflik juga diperparah dengan adanya kepentingan pribadi dan unsur politik dalam organisasi, serta masalah-masalah yang terdapat di dalam perusahaan seperti proyek yang tidak berjalan dengan baik dan keuangan yang sangat terganggu. Akibat dari kondisi tersebut, banyak sekali karyawan-karyawan yang merasa tidak nyaman, tidak puas, stres, dan akhirnya mereka pun keluar dari perusahaan, sehingga kinerja perusahaan dan organisasi pun menurun. Berdasarkan studi kasus pada PTX tersebut, didapatkan bahwa masalahnya terdapat pada struktur organisasi yang sangat amorf atau tidak terbentuk, dan komunikasi yang sangat sosial kultural. Untuk membenahi hal ini, diperlukan perencanaan struktur yang memberikan tugas atau job desk yang sangat tegas, namun tetap memberikan fasilitas komunikasi dua arah. Nah, kenapa harus dibuat struktur organisasi sangat jelas? Struktur organisasi yang jelas ini agar menghindari terjadinya konflik pada internal sebuah organisasi. Menurut penelitian Ronto et al. Pada 2022, ketidakjelasan peran merupakan pemicu utama stres kerja yang berujung pada tingkat angka turnover. Struktur fungsional memastikan adanya job desk yang tertulis. Hal ini krusial bagi PTX untuk membagikan tumpang tindih pekerjaan yang sama ini menjadi pemicu kesalahpahaman. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, PTX disarankan untuk mendirikan struktur organisasi secara fungsional. Struktur ini nantinya akan membagikan organisasi berdasarkan spesialisasi, sehingga setiap individu memiliki tanggung jawab yang jelas. Apa saja sih komponen pada struktur organisasi tersebut? Yang pertama, direktur utama. Direktur utama nantinya akan fokus pada visi dan strategi pada jangka waktu yang panjang. Nah, seorang direktur akan memberikan ide dan konsep pada sebuah organisasi. Yang kedua adalah manajemen operasional. Nah, manajemen operasional ini bertugas untuk menerjemahkan konsep abstrak dari seorang direktur menjadi lebih sederhana agar karyawan lapangan menjadi lebih paham. Yang ketiga adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini nantinya akan fokus pada pemulihan kondisi fungsional dan pengawasan proyek agar tidak terjadi penyimpangan.
Yang keempat, ada manajemen SDM atau biasanya yang biasa kita sebut dengan HRD. HRD ini nanti akan fokus pada resolusi konflik, penataan budaya kerja profesional tanpa adanya kata sungkan, dan retensi karyawan. Berdasarkan studi kasus tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama dari sisi perencanaan. Perusahaan harus menentukan tujuan dan visi misi yang jelas. Kemudian, perusahaan harus membuat rencana kerja dan target untuk setiap divisional. Selanjutnya, perusahaan harus menentukan SOP agar pekerjaan menjadi lebih terarah. Kemudian dari sisi organisasi, perusahaan harus menentukan struktur perusahaan yang jelas. Kemudian perusahaan harus menentukan job deskripsi untuk setiap karyawannya dan menempatkan setiap karyawan dalam divisi yang sesuai kemampuan mereka. Dari sisi kepemimpinan, pemimpin harus mampu menyampaikan ide mereka dengan jelas. Kemudian harus dilakukan rapat secara rutin untuk menyamakan persepsi. Selanjutnya, perusahaan harus mampu menciptakan sistem komunikasi yang terbuka antara pemimpin perusahaan dengan karyawannya. Dari sisi controlling, perusahaan harus menentukan indikator kinerja yang baik. Kemudian perusahaan harus melakukan evaluasi secara berkala. Dan yang terakhir, perusahaan harus memiliki sistem penyelesaian konflik. Sebagai tambahan, perusahaan harus mampu menciptakan sistem kinerja yang profesional, bukan yang bersama. Kemudian perusahaan harus mampu mengurangi budaya sungkan, dan yang terakhir, perusahaan mampu menyelesaikan masalah dengan pendekatan individualisme. Baiklah, berdasarkan materi dan penjelasan studi kasus serta solusi yang kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen organisasi merupakan proses penting yang mencangkup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang baik, efisien, dan efektif. Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kejelasan struktur organisasi, pembagian tugas, dan juga komunikasi yang baik antara anggota ataupun dengan pemimpin. Selain itu, kepemimpinan yang tepat juga sangat berperan penting dalam mengarahkan timnya, mengelola konflik, serta meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi. Dengan penerapan manajemen yang baik dan benar, organisasi dapat berjalan dengan lebih terarah, mengurangi kesalahan, serta mampu beradaptasi dengan adanya perubahan lingkungan.